Bagi kalian yang belum menonton part 279, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, cerita dimulai saat Naruto mengambil tantangan dari Ego Shiba untuk melawan Magde. Namun di posisi ini Naruto dan Himawari belum mengenal Ego Shiba. Mereka hanya penasaran kenapa ada Otsutsuki menghadangnya. Jika Naruto bisa berhasil mengalahkan Magde atau ayahnya Magge, maka Ego Shiba akan memperkenalkan dirinya. Ego Shiba berkata, "Baiklah, aku akan melihat dari jauh." Naruto pun berkata, "Hima, lebih baik kau jaga jarak, agar ayah bisa menyerangnya dengan leluasa." Hima mengatakan, "Tapi kau baru saja bertarung denganku. Apakah kau masih punya tenaga ayah?" Naruto pun tersenyum mengatakan, "Hima, apakah kau lupa siapa ayah sebenarnya? Ayah adalah Hokage." Dan ternyata Naruto menggunakan mode Sage untuk melawan Magde. Magde pun maju dan tentu saja Naruto maju dan menggunakan Kage Bunshin no Jutsu. Naruto mengeluarkan beberapa bayangan dan maju menyerang Magde. Namun tidak ada satupun yang bisa mengenainya. Naruto mengeluarkan Bunshinnya lagi dan menyerang secara membabi buta, namun babinya tidak ada. Dan Magde menggunakan teknik seperti Rock Lee, yakni Konoha Senpu. Semua Bunshin Naruto terpental oleh serangan Magde. Bahkan efek tendangannya menjadi angin puting beliung. Naruto tidak ingin menyerah begitu saja. Dia menggunakan dua Rasengan dan melemparkan bom asap agar musuh tidak melihatnya. Ternyata Naruto melompat ke arah depan menggunakan Rasengan untuk menyerang maju Magde. Tapi Magde menendang tangan Naruto dari bawah, sehingga Rasengannya meleset. Dari atas ternyata ada Naruto yang bersiap menyerang dengan dua Rasengannya. Itu berarti mungkin itu adalah Naruto yang asli. Walaupun begitu, Magde ternyata membuat Naruto terkejut. Dia bisa menggunakan kakinya dan menginjak Bunshin Naruto yang menyerang di awal pertarungan, dan melompat menendang Naruto yang memegang dua Rasengan. Tidak hanya di situ saja, masih ada Naruto yang muncul di atasnya memegang Odama Rasengan, di mana Ego Shiba tersenyum melihat permainan Naruto melawan Magde. Naruto pun dengan penuh semangat menyerang Magde dengan Odama Rasengan tepat di depan Bunshinnya sendiri. Dan terjadilah ledakan yang sangat besar sehingga tanah pun hancur. Tapi Naruto sangat bingung. Rasengannya tidak menghilang dan terus berputar, bahkan berubah menjadi warna hijau terang. Ternyata Magde membuka gerbang kematian atau Hachimon Tongkol. Naruto terkejut berkata, "Apa? Dia seperti si alis tebal. Kenapa dia bisa menggunakan teknik itu? Apa ini hanya mirip saja?" Ternyata Magde menahan Odama Rasengan Naruto dengan kakinya. Kemudian Magde menendang Odama Rasengan Naruto. Naruto tidak bisa menghindar dan terdorong oleh Odama Rasengannya sendiri. "Sialan, jika aku tidak bisa lepas dari Rasengan ini, maka aku akan ikut meledak bersamanya." Kemudian kita berlanjut ke misi Boruto, di mana dia kembali dengan menggunakan Hiraishin no Jutsu. Sontak Sarada berkata, "Akhirnya kau kembali juga Boruto. Apa yang sedang kau lakukan?" Boruto pun berkata, "Ini terlalu rumit, jadi aku bertemu dengan Eida di desa Kumogakurai." Sarada pun merasa sedikit emosi dan cemburu. Dia pun penasaran apa yang telah Boruto lakukan. "Jadi kenapa kau bertemu dengan Eida? Kan di sini ada kami. Bahkan ada papaku yang kau sebut adalah mastermu Boruto." Boruto pun berkata, "Tidak apa-apa Sarada, aku hanya ingin berbicara dengan Eida, karena ini ada kaitannya dengan Eida." Mitsuki berkata, "Biarkan ini menjadi privasi Boruto Sarada. Dia juga berhak mempunyai privasinya sendiri." Sasuke pun mendekati mereka bertiga, dan membuat Boruto tidak enak kepada Sarada. "Baiklah, aku akan mengatakan kenapa aku menemui Eida. Aku harap kalian mendengarkan baik-baik, karena aku melihat masa depan Konoha." Sepintas semua orang sangat terkejut saat Boruto mulai bercerita. Pada akhirnya Boruto bercerita tentang kunjungannya yang tidak terduga ke masa depan dan hubungannya dengan Eida. Setelah mendengar cerita Boruto, Sasuke mengatakan, "Jika itu benar-benar terjadi, maka kita harus membuat rencana yang matang. Tapi ingat, jangan menjadikan penglihatanmu sebagai kebenaran. Gunakanlah penglihatanmu itu sebagai bocoran saja. Dengan begitu mungkin kau bisa merubah alur perang di masa depan Boruto," kata Sasuke. Dan tidak lama kemudian ternyata mereka sampai di tempat lembah naga. Sarada Mitsuki pun kaget. "Tempat apa ini?" Sasuke berkata,
Ini adalah lembah naga, tempat tujuan kita setelah mengumpulkan semua hewan suci. Dan ini adalah tempat hewan suci terakhir yang belum bergabung bersama kita. Mereka pun ternyata tidak berlabuh ke daratan. Apa yang terjadi Genbu, kata Sasuke? Sarada berkata, sepertinya dia tidak ingin berlabuh ke daratan papa. Dan kejadian menakjubkan terjadi, di mana Genbu si kura-kura raksasa perlahan-lahan naik ke atas dan terbang, membuat semua orang sangat terkejut. Tak kusangka hewan ini bisa terbang, kata Sasuke. Boruto pun mengatakan, baiklah Genbu, saatnya antar kami ke tempat hewan suci naga putih. Ini sudah waktunya dia memenuhi janjinya. Genbu pun terbang, namun tidak secepat yang mereka kira. Sarada berkata, kupikir ini akan memakan banyak waktu. Dia lebih cepat berenang daripada terbang. Di sisi lain, Kaguya dan Toneri masih berada di tempat hewan suci naga putih, di mana Toneri berkata, aku merasakan kelahiran musuh baru yang diciptakan oleh Ego Shiba. Entah mengapa aku sangat kenal dengan cakra ini. Kaguya berkata, jadi mereka sudah bergerak seperti kita. Kita tidak boleh membuang-buang waktu. Naga putih berkata, jadi apa maksudmu, perang sudah ada di depan mata kita? Kaguya Toneri berkata, itu benar. Kita pun beralih ke tempat Kabuto yang masih berada bersama Hidari Kashin, Koji, Itachi, dan Nagato. Itachi berkata, apakah kalian merasakan aura cakra yang besar? Kupikir itu hanyalah perasaanku saja. Namun Nagato berkata, tidak, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi apakah kita saja sebagai Edo Tensei yang merasakan hal tersebut? Kabuto dan Kashin Koji ternyata tidak bisa merasakan aura cakra itu. Tapi Hidari berkata, aku merasakannya, tapi aku juga tidak mengenal aura cakra ini. Tapi ada satu lagi yang kurasa tidak asing. Dan setelah beberapa lama memikirkan, Hidari baru sadar, ini gawat cakra ini adalah milik Ego Shiba. Kabuto berkata, sialan apa yang dia lakukan di sini diam-diam. Hidari berkata, aku tidak tahu, tapi dia tidak sendirian. Dia bersama orang yang tidak kukenal sebelumnya. Tapi aku juga merasakan cakra Naruto dan Himawari. Sebaiknya kita cepat ke sana. Aku merasa ada hal yang terjadi di sana. Mereka pun bergegas pergi dan keluar menuju ke tempat Naruto. Kemudian daripada itu, setelah Makdei menggunakan Hachimon Tongkol dan menendang Odama Rasengan, Naruto terdorong oleh Odama Rasengannya sendiri. Dia kemudian mengeluarkan Kage Bunshin dan menyuruh Bunshinnya menendangnya agar keluar dari Rasengan itu. Dia pun akhirnya ditendang dan menjauh dari Odama Rasengan itu. Naruto berkata, itu hampir saja, tapi kenapa kau bisa mempunyai teknik yang mungkin tidak asing bagiku? Tapi Makdei tidak mengatakan apapun. Dia kemudian menggunakan kakinya menendang angin, dan muncullah angin puting beliung ke arah Naruto. Naruto kemudian menggunakan elemen tanah untuk berlindung dari serangan Makdei. Tapi Makdei dari atas menghancurkan pelindung Naruto. Naruto terkejut. Apa? Sudah kuduga dia sangat cepat dan kuat. Makdei pun meninju Naruto berkali-kali. Naruto masih bisa mengikuti pergerakannya. Makdei menunduk dan menggunakan Konoha Senpu. Naruto pun terpental jauh. Sialan, dia benar-benar seperti si alis tebal. Tapi Makdei sedang mempersiapkan sesuatu. Dia berniat akan menembakkan tekanan udara ke arah targetnya. Naruto pun kaget karena tekanan udara yang dibuatnya berbentuk harimau. Ini gawat jika serangan itu mengenaiku. Sepertinya aku harus menggunakan teknik itu. Naruto pun mengeluarkan teknik andalannya, yaitu Rasen Shuriken. Dia menargetkan serangan Makdei, dan Makdei pun menembakkan tekanan angin yang berbentuk harimau itu. Naruto pun melemparkan Rasen Shuriken-nya. Namun tidak disangka, serangan Makdei bisa berbelok menghindari serangan Naruto. Dia seperti harimau yang secara alami bisa menghindari serangan Naruto. Makdei pun menghindari serangan Naruto dengan mudah karena sudah menganalisa. Sedangkan Naruto tidak sempat untuk menghindar. Dan terjadilah ledakan yang besar. Himawari sangat khawatir kepada ayahnya. Ego Shiba pun berkata, mungkin lain kali kau akan memperkenalkan diriku kepadamu, Uzumaki Naruto. Tapi saat asap mulai menipis dan menghilang, ternyata Naruto masih berdiri dan tidak terluka. Dia diselamatkan oleh Rock Lee yang sedang memakai Hachimon Tongkol menahan serangan Makdei. Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan-kawan. Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru. Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya. Mungkin itu saja dari kami jajaran Ketua Kage di semua cabang.
Goodbye dah kawan-kawan.